Halo adik-adik semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anakku sekalian di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Miss Welly percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk ada sampai saat ini, dan memberikan kesempatan bagi kita untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia. Miss Welly ajak semuanya berdiri di rumah dan kita akan pujikan bersama-sama lagu Mari Kita Bersukaria. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk ada sampai saat ini, dan kami sudah siap untuk memuji-muji nama Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah online kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian masih tetap berdiri, mari tetap kita memuji Tuhan. Lagu Hatiku Penuh Nyanyian, kita pujikan bersama-sama dengan penuh sukacita. Segala raja, sembahlah dan
haleluya, luar biasa. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Diven. Tapi sebelumnya kita akan pujikan satu lagu. Mungkin lagu ini terdengar asing pada anak-anak sekalian, tapi Miss Welly percaya di antara kalian ada yang tahu. Tahu lagunya? Lagunya berjudul Abinar Gonar Ganer. Tahu nggak? Ayo kita sama-sama menyanyi Abinar Gonar Ganer. Mana kureka? Abinar Gonar Ganer, mana kureka? Mana kureka? Mana kureka? Abinar Gonar Ganer, mana kureka? Kokoa, kokoa, kokoa. Sana tiada susah di rumah bapakku, di rumah bapakku, di rumah bapakku. Sana tiada susah di rumah bapakku. Senanglah, senanglah di sana. Oke, semuanya lipat tangan, tunduk kepala, siapkan Alkitabnya, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh Miss Diven. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sertai kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik, dan kelak kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini Miss Diven akan bercerita kepada anak-anak sekalian. Tapi sebelumnya Miss Diven mengajukan beberapa pertanyaan untuk anak-anak sekalian. Siapa di sini yang pernah mendapat surat undangan? Surat undangan, misalnya surat undangan ulang tahun, surat undangan pernikahan. Ayo, siapa di sini yang pernah mendapat surat undangan? Wah, banyak sekali. Miss Diven juga loh pernah mendapat surat undangan. Bagaimana perasaannya anak-anak kalau kita mendapat surat undangan ulang tahun dari teman kita? Wih, betul sekali. Kita pasti senang. Miss Diven juga senang. Miss Diven juga bahagia kalau mendapat surat undangan ulang tahun. Hore, hore. Saya mau pergi ke ulang tahun teman saya. Pasti seru nih. Ya, kita pasti senang. Tetapi bagaimana kalau kita tidak bisa datang? Perasaan teman kita bagaimana? Dia senang atau dia sedih? Betul sekali, dia pasti merasa sedih. Dia pasti merasa sedih karena kita tidak bisa datang. Nah, anak-anak, pagi ini Miss Diven akan bercerita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 16 sampai dengan yang ke-24. Anak-anak buka Alkitabnya, duduk dengan tertib, dengarkan baik-baik. Di dalam Injil Lukas diceritakan seorang raja yang sangat kaya dan baik hati. Raja ini, dia itu ingin mengadakan pesta yang sangat besar, yang meriah. Jadi, raja ini dia ingin mengundang teman-temannya datang ke pestanya dia. Dia datang ke teman-temannya, dia undang teman-temannya. Teman-temannya berjanji, kami akan datang ke pestamu, kami pasti akan datang. Wah, raja ini senang sekali. Ternyata teman-temannya yang dia undang datang ke pestanya dia. Dia sangat senang, dia bahagia. Akhirnya raja ini dia memerintahkan hambanya atau pembantunya untuk bekerja, menyiapkan makanan dan minuman yang enak-enak untuk para tamunya nanti. Wah, para pembantunya ini mereka sudah siap-siap, mereka mengerjakan pekerjaan di rumah, mereka menyiapkan makanan, mereka menyiapkan minuman yang sangat enak-enak seperti yang diperintahkan oleh raja. Mereka bekerja dengan giat, mereka bekerja dengan tekun. Mereka mengambil
meja yang sangat panjang. Setelah selesai menyiapkan makanan, makanan itu mereka taruh di atas meja. Mereka susun dengan rapi. Setelah selesai, setelah sudah siap semua, hambanya ini berkata kepada raja, "Raja, semuanya sudah siap, sudah selesai. Makanan, minuman kami sudah atur di atas meja dengan rapi." Wah, rajanya senang. "Kalau begitu, sekarang kamu pergi panggil para undangan yang sudah saya undang tadi. Kamu panggil mereka, datang. Bilang sama mereka kalau pesta sudah mau mulai." Wah, hambanya ini dia pergi untuk memanggil para undangan raja ini. Dia pergi sama orang yang pertama. Dia pergi, dia jalan. Dia ketuk pintu. Tok, 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 tok. Anak-anak, jangan lupa kalau kita bertamu di rumah orang, kita harus ketuk pintu, harus bilang permisi. Nah, hamba ini juga begitu. Dia datang ke rumah yang pertama, kepada orang yang pertama. Tok, 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 tok. Permisi. Wih, pintunya dibuka. Dia senang. Ada orang, pintunya dibuka. "Pak, pestanya sudah siap, Pak. Bapak diundang untuk datang." Bapak itu bilang, "Aduh, maaf ya, saya tidak bisa datang. Saya baru beli ladang dan saya harus pergi lihat. Jadi saya tidak bisa datang, minta maaf ya." Hamba ini sedih, dia kecewa. Ternyata orang yang pertama tidak bisa datang. Tapi tidak apa-apa deh, dia pergi lagi sama orang yang kedua. Dia jalan lagi, sampailah di rumah orang yang kedua. Dia ketuk pintu. Tok, 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 tok. Permisi Bapak, permisi. Wah, pintunya dibuka. Dia senang. Dia mengatakan hal yang sama. "Bapak, pestanya sudah siap dan akan segera dimulai. Bapak diundang untuk datang." "Aduh, minta maaf ya. Saya tidak bisa datang. Saya baru beli lembu dan saya harus pergi untuk mencobanya." Wah, hamba ini sedih. Orang yang pertama tidak bisa. Orang yang kedua juga tidak bisa. Aduh, bagaimana ini? Tapi hamba ini dia masih tetap semangat. Dia pergi sama orang yang ketiga. Tidak apa-apa deh. Kalau orang pertama tidak bisa, orang kedua juga tidak bisa, tidak apa-apa deh. Dia pergi lagi sama orang yang ketiga. Dia jalan lagi sampai di rumah orang yang ketiga. Dia tidak lupa untuk mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Permisi Bapak, permisi. Wah, pintunya dibuka. Dia mengatakan hal yang sama. "Bapak, pestanya sudah siap dan akan segera dimulai. Bapak diundang untuk datang." Wah, Bapak itu bilang, "Aduh, minta maaf, saya tidak bisa datang. Minta maaf ya, tidak bisa datang. Karena saya baru menikah. Jadi saya tidak bisa datang. Minta maaf ya." Wah, anak-anak, ternyata yang ketiga juga tidak bisa datang. Yang pertama tidak bisa datang karena dia baru saja membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Yang kedua juga tidak bisa datang karena dia sudah beli lembu dan harus mencobanya. Yang ketiga juga tidak bisa datang karena baru saja menikah. Waduh, hambanya ini, pembantunya ini sangat sedih sekali. Dia sangat sedih, tiga-tiganya gak bisa datang. Akhirnya pembantunya ini dia pulang ke rumah. Dan dia menceritakan kepada rajanya. "Raja, orang yang raja undang itu mereka tidak bisa datang ke pesta ini. Mereka sekali sibuk, mereka banyak alasan." Wah, anak-anak, ketika raja mendengar hal itu, dia sangat marah sekali.
dia marah. Mereka berjanji bahwa mereka akan datang ke pesta, tetapi mereka tidak bisa datang. Raja sangat marah. Akhirnya raja dia menyuruh pembantunya untuk pergi ke jalan-jalan, ke lorong-lorong kota. Ketika dia ketemu dengan orang-orang di jalan, suruh mereka datang kemari. Entah itu orang sakit, yang lumpuh, yang buta, yang miskin, siapa saja yang kamu ketemu di jalan, bawa kemari supaya mereka bisa menikmati pesta ini. Saya mau supaya rumah saya yang besar ini penuh dengan orang-orang. Akhirnya pembantu itu pergi, dia melaksanakan seperti yang diperintahkan oleh rajanya. Dia pergi ke lorong-lorong kota, dia pergi ke jalan-jalan. Setiap orang yang dia temui, dia undang, dia ajak untuk datang ke pesta rajanya. Akhirnya, anak-anak, kira-kira orang-orang itu mau nggak ya? Mereka mau nggak datang ke pesta rajanya? Wah, anak-anak, ternyata mereka mau datang. Mereka datang. Mereka sangat senang sekali. Wah, ada yang undang kita ke pesta. Mereka sangat senang. Mereka datang ke istana raja yang sangat besar sekali. Wah, keren banget. Mereka sangat senang. Ada yang undang mereka datang ke pesta. Mereka senang. Mereka duduk. Nah, raja juga ketika dia melihat orang-orang ini datang ke rumahnya, wah, dia sangat senang, dia bahagia. Bahkan raja ini dia makan bersama-sama dengan orang-orang ini tadi. Nah, anak-anak, raja ini mengatakan kepada hambanya, orang yang saya undang tadi yang tidak bisa datang, mereka itu tidak bisa menikmati pesta yang meriah ini, pesta yang sangat luar biasa ini. Mereka tidak bisa nikmati. Mereka kalau datang, mereka hanya berdiri di luar saja dan tidak bisa masuk di dalam. Anak-anak, Bapa di surga adalah Raja kita. Dia juga mengundang anak-anak sekalian. Dia mengundang anak-anak untuk datang kepadanya. Misalnya, ibadah sekolah minggu. Meskipun secara online, tapi anak-anak bisa ibadah sekolah minggu di rumah seperti sekarang ini. Anak-anak berdoa kepada Tuhan. Anak-anak baca Alkitab. Anak-anak bisa bernyanyi untuk Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kita menerima undangan dari Tuhan, berarti kita harus bersukacita. Tidak harus dipaksa oleh papa mama, tidak harus disuruh-suruh, tetapi kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, anak-anak, orang tadi yang raja itu undang, orang-orang yang tidak mau datang, mereka itu tidak bisa menikmati pesta yang sangat besar itu. Mereka ada di luar, mereka tidak bisa menikmati pesta itu. Kenapa? Karena mereka menolak undangan raja itu. Coba kalau mereka menerima undangan raja itu, mereka pasti bisa menikmati pesta itu bersama dengan raja. Tetapi karena mereka menolak, karena banyak alasan, akhirnya mereka tidak bisa menikmati pesta yang sangat besar itu. Nah, anak-anak juga bisa mengundang teman-teman yang ada di sekitar rumah untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Anak-anak bisa undang mereka untuk bisa beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Nah, anak-anak, kalau anak-anak melakukan apa yang baik di mata Tuhan, Tuhan Yesus pasti senang. Jadi, anak-anak yang hari ini mendengarkan cerita Miss Steven beribadah sekolah minggu, pasti Tuhan Yesus senang. Nah, anak-anak, jangan lupa minggu depan sekolah minggu lagi ya. Anak-anak jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun anak-anak capek, anak-anak lelah, tapi jangan lupa untuk tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah jaga, karena Tuhan Yesus sudah lindungi anak-anak. Jadi bersyukur, berterima kasih kepada
Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-27a. Kita baca sama-sama ya. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Sekali lagi, kita baca sama-sama. Yohanes pasal yang ke-16 ayat ke-27a. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Anak-anak, sekarang semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami boleh memuji nama Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana kami sebagai anak-anak yang percaya sama Tuhan mau berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau menerima undangan Tuhan Yesus, kami rajin ke sekolah minggu, dan kami mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, tadi kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dan sekarang kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan dari rumah. Semuanya sudah siap? Dan sementara kalian mengumpulkan uang persembahan kalian dari rumah, kita pujikan lagu Ku Mau Jadi Terang. Mari kita semua tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, hari ini kami sudah memberikan uang persembahan kami untuk membantu pelayanan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati Papa Mama yang sudah memberikan uang ini untuk kami bawa dan kami berikan. Bapak Surgawi, Engkau juga menolong setiap orang yang akan mengelolanya. Dan biarlah uang persembahan kami ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, Miss Feli sangat mengapresiasi bagi anak-anak yang selalu rajin mengumpulkan aktivitasnya tiap-tiap minggu. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Dan hari ini aktivitas kita adalah membuat mahkota. Kalian dapat buat seperti ini. Setelah itu kalian pasang di kepala kalian, lalu kalian potret dan kalian kumpulkan melalui WA guru kelas kalian masing-masing. Nah, sebelum kita mengakhiri semua ibadah online kita pada hari ini, Miss Meli ajak kalian semua untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa
Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami sangat bersyukur Engkau telah menyertai ibadah online kami dari hari ini, dari awal hingga akhirnya, dan kami percaya apa yang telah kami pujikan hari ini, apa yang telah kami naikkan hari ini, apa yang telah kami dengar hari ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi kami semua dan boleh memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. See you. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one